Hai hai hai, sebelum menyaksikan video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kita akan membahas tanda pangkat dan gaji pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pegawai Kementerian Hukum dan HAM berstatus sebagai PNS Pusat. Selain rekrutmen CPNS lewat seleksi nasional, pegawai Kementerian Hukum dan HAM juga biasanya berasal dari lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip dan Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Mari kita simak tanda pangkat dan gaji pegawai Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut. Tanda pangkat pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 1. Tanda pangkat pegawai Kementerian Hukum dan HAM golongan 1. Golongan 1A atau juru muda menggunakan tanda pangkat 1 strip warna merah. Golongan 1B atau juru muda tingkat 1 menggunakan tanda pangkat 2 strip warna merah. Golongan 1C atau juru menggunakan tanda pangkat 3 strip warna merah. Golongan 1D atau juru tingkat 1 menggunakan tanda pangkat 4 strip warna merah. 2. Tanda pangkat pegawai Kementerian Hukum dan HAM golongan 2. Golongan 2A atau pengatur muda menggunakan tanda pangkat 1 strip warna abu-abu perak. Golongan 2B atau pengatur muda tingkat 1 menggunakan tanda pangkat 2 strip warna abu-abu perak. Golongan 2C atau pengatur menggunakan tanda pangkat 3 strip warna abu-abu perak. Golongan 2D atau pengatur tingkat 1 menggunakan tanda pangkat 4 strip warna abu-abu perak. 3. Tanda pangkat pegawai Kementerian Hukum dan HAM golongan 3. Golongan 3A atau penata muda menggunakan tanda pangkat 1 strip warna kuning emas. Golongan 3B atau penata muda tingkat 1 menggunakan tanda pangkat 2 strip warna kuning emas. Golongan 3C atau penata menggunakan tanda pangkat 3 strip warna kuning emas. Golongan 3D atau penata tingkat 1 menggunakan tanda pangkat 1 perisai segi 4 warna kuning emas. 4. Tanda pangkat pegawai Kementerian Hukum dan HAM golongan 4. Golongan 4A atau pembina menggunakan tanda pangkat 2 perisai segi 4 warna kuning emas. Golongan 4B atau pembina tingkat 1 menggunakan tanda pangkat 3 perisai segi 4 warna kuning emas. Golongan 4C atau pembina utama muda menggunakan tanda pangkat 1 bintang segi 5 berwarna kuning emas. Golongan 4D atau pembina utama madya menggunakan tanda pangkat 2 bintang segi 5 berwarna kuning emas. Golongan 4E atau pembina utama menggunakan tanda pangkat 3 bintang segi 5 berwarna kuning emas. 5. Tanda pangkat Kepala Satuan Kerja. Tanda pangkat Kepala Satuan Kerja menggunakan list berwarna merah yang digunakan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Unit Pelaksana Teknis. Dan ada juga tanda pangkat Kepala Satuan Kerja yang menggunakan list berwarna biru yang digunakan oleh Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal. Gaji pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 1. Gaji pokok. Besaran gaji pokok pegawai Kementerian Hukum dan HAM berbeda-beda sesuai level golongan kepangkatan dan masa kerja golongan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Sebagai contoh, nilai gaji pokok pegawai Kementerian Hukum dan HAM kita ambil dari Pengumuman tentang pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2019 seperti penjaga tahanan lulusan SMA golongan 2A masa kerja 1 tahun. Pemeriksa keimigrasian pemula lulusan SMA golongan 2A masa kerja 1 tahun. Pengelola barang milik negara lulusan D3 golongan 2C masa kerja 1 tahun. Peranata sidik jari lulusan D3 golongan 2C masa kerja 1 tahun. Analis pengaduan masyarakat lulusan S1 golongan 3A masa kerja 1 tahun. Pembimbing kemasyarakatan ahli pertama lulusan S1 golongan 3A masa kerja 1 tahun. 2. Tunjangan keluarga. Tunjangan istri atau suami. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992, kepada pegawai negeri sipil yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10% dari gaji pokok. Tunjangan anak. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992, kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai anak diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok tiap-tiap anak. 3. Tunjangan beras. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per3-PB-2015, PNS dan anggota keluarganya diberikan tunjangan beras masing-masing 10 kg per bulan. Tunjangan beras tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp7.242 per kilogram atau Rp72.420 per orang. 4. Tunjangan struktural atau tunjangan fungsional atau tunjangan umum. Ketiga tunjangan tersebut hanya diberikan salah satunya saja, yaitu dengan ketentuan
Kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural, diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan. Pemberian tunjangan jabatan struktural diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Besarannya yaitu yang terendah sebesar 300 ribuan rupiah untuk eselon 5A dan yang tertinggi 5 jutaan rupiah untuk eselon 1A. Untuk tunjangan fungsional, kita ambil dua contoh jabatan fungsional tertentu di Kementerian Hukum dan HAM. 1. Jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan. Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan diberikan tunjangan pembimbing kemasyarakatan setiap bulan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2019. Besarannya beragam, yaitu yang terendah sebesar Rp540.000 untuk ahli pertama, sampai yang tertinggi Rp2.250.000 per bulan untuk ahli utama. 2. Jabatan fungsional analis keimigrasian. Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional analis keimigrasian diberikan tunjangan analis keimigrasian setiap bulan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2017. Besarannya beragam, yaitu yang terendah sebesar Rp540.000 untuk ahli pertama, sampai yang tertinggi Rp1,5 juta per bulan untuk ahli utama. Kepada pegawai negeri sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan tunjangan umum setiap bulan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006. Besarannya yakni yang terendah mulai Rp175.000 per bulan untuk golongan 1, lalu berturut-turut Rp180.000 untuk golongan 2, Rp185.000 untuk golongan 3, dan yang tertinggi Rp190.000 untuk golongan 4. 5. Tunjangan kinerja. Pegawai Kementerian Hukum dan HAM juga mendapatkan tunjangan kinerja yang besarnya bervariasi berdasarkan kelas jabatan. Besaran tunjangan kinerja pegawai Kementerian Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017. Dalam Peraturan Presiden tersebut, tunjangan kinerja diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu. Besaran tunjangan kinerja pegawai Kementerian Hukum dan HAM terbagi dalam 17 kelas jabatan, yaitu mulai dari yang terendah kelas jabatan 1 sebesar Rp2,5 jutaan per bulan, sampai yang tertinggi kelas jabatan 17 sebesar Rp33,2 jutaan per bulan. Sebagai contoh, 1. Tunjangan kinerja untuk jabatan fungsional umum seperti Polisi Khusus Pemasyarakatan mendapat tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 5 sebesar Rp3,1 jutaan per bulan. Pengelola barang milik negara mendapat tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 6 sebesar Rp3,5 jutaan per bulan. Analis pengaduan masyarakat mendapat tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 7 sebesar Rp3,9 jutaan per bulan. 2. Tunjangan kinerja untuk jabatan fungsional tertentu seperti Pemeriksa keimigrasian pemula mendapat tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 5 sebesar Rp3,1 jutaan per bulan. Analis keimigrasian ahli pertama mendapat tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 8 sebesar Rp4,5 jutaan per bulan. Pembimbing kemasyarakatan ahli pertama juga mendapat tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 8. 3. Tunjangan kinerja untuk jabatan struktural seperti Sekretaris Jenderal mendapat tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 17 sebesar Rp33,2 jutaan per bulan. Direktur Jenderal Imigrasi juga mendapat tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 17. Kepala Kantor Wilayah mendapat tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 15 sebesar Rp19,2 jutaan per bulan. Di mana kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017. 6. Uang makan. Satuan biaya uang makan aparatur sipil negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2020. ASN golongan 1 dan 2 mendapat uang makan Rp35.000 per hari. ASN golongan 3 mendapat uang makan Rp37.000 per hari. Dan ASN golongan 4 mendapat uang makan Rp41.000 per hari. 7. Tunjangan lain. Ada sejumlah jenis tunjangan lain untuk pegawai Kementerian Hukum dan HAM seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD, penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan,